Ya, pemirsa, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI menyatakan saat ini separuh produksi rokok nasional menggunakan tembakau impor. APTI menilai penggunaan tembakau impor yang terlalu tinggi akan membuat petani lokal semakin sulit bersaing. Kalangan petani tembakau menyatakan saat ini separuh produksi rokok nasional menggunakan tembakau impor sehingga sudah mendekati ambang batas penggunaan bahan baku impor. Hal itu dinilai berbahaya bagi kelangsungan petani lokal. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau DPN APTI, Agus Prambuji, menilai bahwa infrastruktur kebijakan dalam produksi hasil tembakau saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. APTI menilai bahwa penggunaan tembakau impor dalam produksi hasil tembakau sudah terlalu tinggi dan membuat petani lokal semakin sulit bersaing. Menurut Agus, pemerintah perlu mengatur lebih lanjut importasi dan penggunaannya dalam produksi rokok. Agus menambahkan berdasarkan data yang diterima oleh APTI, saat ini impor tembakau dari luar negeri sudah diambang batas kedaulatan 50% lebih dari produksi lokal sehingga perlu diatur sangat ketat. Di sisi lain, pertanian tembakau juga menyumbang pendapatan yang tinggi berupa cukai hasil tembakau yang pada tahun lalu tercatat senilai 188,81 triliun rupiah. Angka ini menjadi CHT penyumbang sebesar 96,52% terhadap total penerimaan cukai. Sementara jika industri tembakau dibebani kenaikan cukai rokok yang tinggi, maka hal itu dapat mengancam serapan tembakau petani dan menyebabkan maraknya rokok ilegal. Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, produksi rokok nasional masih menggunakan tembakau impor. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agus Setiawan. Beliau adalah Wakil Sekretaris APTI. Ya, halo, selamat pagi. Pak Agus. Halo? Ya, halo. Masih di mute sepertinya Pak Agus. Boleh diaktifkan untuk audionya? Ya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, sudah bisa mendengar suara saya, Prasetyo Pak, dari studio? Ya, Mas Pras, sudah. Oke, baik. Langsung saja disampaikan Pak, mungkin ini saat ini ya Pak, sudah berapa persen sih Pak kalau kita lihat penggunaan tembakau impor untuk produksi rokok di Indonesia? Ya, terakhir yang kita dapat dari Bea Cukai itu sudah sekitar di angka 4. Itu setiap tahun fluktuatif, nggak pasti. Tadi tertinggi tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 yang menggunakan tembakau impor. Tapi kalau kondisinya saat ini apakah masih banyak Pak dari produsen-produsen rokok di tanah air yang menggunakan justru tembakau impor dibandingkan produk lokal? Kalau kami secara pasti tidak mengetahui karena ini sangat tertutup. Jadi data-data yang kami dapat itu data dari Bea Cukai terakhir tahun 2021 itu sekitar 111.000 ton untuk bahu impor di Indonesia dari kebutuhan sekitar 315.000 ton per tahun. Oke, Anda melihat sebabnya apa nih kira-kira porsi dari penggunaan tembakau impor justru lebih besar dibandingkan dengan produk tembakau lokal, Pak? Ya, kami hanya mengkira-kira kemungkinan ini juga karena mungkin harganya lebih murah. Oke. Terus ya penanganannya juga lebih mudah. Kalau impor kan paling berhubungan dengan importer 1, 2, 3 orang. Kalau tembakau lokal kan harus berhadapan dengan banyak petani di Indonesia. Oke. Ini mungkin yang faktor itu dan mungkin harganya juga lebih kompetitif mungkin itu. Perkiraan kami seperti itu. Oke, lantas apa yang dilakukan oleh APTI begitu sehingga membuat harga kemudian produksi dan juga kualitas yang ditawarkan kepada produsen rokok kita lebih baik dibandingkan dengan tembakau impor tadi? Ya, sebetulnya ini semuanya ada di pemerintah pusat berkaitan dengan masalah pengaturan impor tembakau. Kami dari APTI tidak, ya, halo? Iya Pak, silakan. Ya, kami dari APTI tidak melarang impor tembakau, tidak, ya intinya apapun ini akan hidup di dunia global, jadi harus saling mengisi. Tapi intinya kami memohon kepada pemerintah pusat untuk mengatur importasi tembakau di Indonesia. Karena impor ini juga sudah banyak daerah yang
sudah mengurangi tanaman tembakau di Indonesia. Ini kasihan juga bermasalah karena di beberapa daerah sebetulnya di musim-musim kering hanya tembakau yang bisa mereka tanam. Oke. Nah, kalau bicara mengenai produksinya sendiri memang per tahun berapa Pak untuk eh, Ya, Indonesia begitu? plus minus kalau kita melihat data di Bea Cukai sekitar 190-an ribu ton per tahun. Oke, 190.000 ton per tahun. Sementara untuk penggunaannya sendiri untuk industri rokok seberapa besar? 315.000 ton itu kalau dari Dirjen Bea Cukai. Oke, berarti memang ada selisih yang harus dipenuhi tadi begitu ya Pak ya? Ya, ada selisih. Jadi harapan kami sebetulnya ada satu pertemuan tripartit antara pemerintah, petani, dan pabrikan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Memang ada beberapa varietas yang tidak bisa dipenuhi di Indonesia, tapi masih banyak varietas sebetulnya yang bisa dipenuhi. Adanya DBH dana bagi hasil juga tembakau sebetulnya bisa digunakan untuk eh, penelitian dan sebagainya. Karena Indonesia dari Oke. Aceh sampai Papua juga lahannya variatif. Ya, karena kalau kita cermati dengan kondisi 315.000 ton begitu per tahun, sementara produksi hanya 190.000 ton, memang kan kita harus segera memenuhi juga untuk kebutuhan industri. Apakah bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat begitu? Mengingat kan ada musim tanam, kemudian produksinya sendiri begitu Pak Agus, gimana ini? Inilah fungsi Kementerian Pertanian Hmm, untuk bisa melihat opportunity, jadi peluang-peluang pasar itu. Karena saya tadi bilang dari Aceh sampai Papua kan lahan pertanian masih luas. Oke. Jadi mungkin dari Kementerian Pertanian bisa melihat karakteristik tanah di luar negeri yang sekiranya beberapa varietas yang nggak bisa ditanam di Indonesia kan bisa dilakukan satu penelitian. Oke. Ini sebetulnya goodwill aja dari pemerintah, keperbiakan pemerintah terhadap industri hasil tembakau seperti apa gitu aja, Mas. Baik, tapi kalau dari sisi kualitas sebenarnya tidak kalah jauh ya Pak ya? Atau justru lebih bagus tembakau lokal dibandingkan impor? Kalau kami melihat untuk produksi rokok kretek ya paling bagus ya Indonesia. Oke. Bahwasanya dalam satu batang rokok itu memang harus dicampur beberapa varietas tembakau, kurang lebih 15 varietas tembakau ya, ya memang. Cuman untuk Oke. urusan kualitas yang digunakan untuk produksi rokok kretek ya tidak ada duanya. Hmm, Karena kalau melihat sejarah kan ini tembakau ini kan dari dulu Belanda yang mengenalkan di Indonesia. Mestinya lebih paham itu. Sudah oke. dari sejarah sudah kelihatan. Berarti memang masih ada sebagian produsen rokok yang menggunakan tembakau impor tadi karena tidak bisa ataupun paling tidak belum bisa dipenuhi ya dari petani tembakau lokal begitu Pak? Ya, Hmm. sepertinya seperti itu. Jadi Hmm. data lengkapnya pabrikan mana yang mengimpor juga kita nggak pernah dapat data. Malah Oke. kadang kementerian juga tanya ke kita, jadi lucu kan itu. Tapi Hmm. intinya untuk memenuhi itu saya pikir masih bisa Kementerian Pertanian untuk mengusahakan itu. Tapi yang jelas Oke. bagaimana caranya ini yang hanya 190.000 ton ini betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya petani tembakau Indonesia. Itu yang paling penting sebetulnya. Loh, memang sejauh ini belum bisa mensejahterakan begitu serapan yang dilakukan industri rokok terhadap petani yang memproduksi 190.000 ton tadi per tahunnya. Sebelum Hmm. adanya regulasi yang ketat-ketat, sebetulnya tembakau ini memang sudah menjadi andalan Oke. di banyak daerah di Indonesia. Hmm. Tapi karena regulasi yang semakin lama semakin menjepit, jadi khususnya petani tembakau sekarang juga ya menunggu aja ini kapan. Oke, oke, oke. Nah, lantas apa yang diharapkan teman-teman dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia nih terhadap pemerintah? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Agus, kita akan jeda dulu sebentar Oke, ya. Baik iya. pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan realisasi pendapatan negara. Kita akan cermati dari CHT. Ini kita seperti tahun 2015 sampai dengan 2022. Cukai hasil tembakau ya. Kita lihat trennya memang cenderung naik dari 2015 sampai dengan 2021 dari sebelumnya 123,2 triliun rupiah, kemudian di tahun 2021 meningkat 188,8 triliun rupiah. Sementara CHT untuk 2022 per Oktober ini sudah mencapai 171,33 triliun rupiah.
Dan berikutnya kita akan cermati 3 besar provinsi penghasil tembakau di Indonesia itu mana saja. Ya, kita cermati ini perbandingan 2019, kemudian 2020 sampai dengan 2021. Jawa Timur masih mendominasi meskipun ada sedikit penurunan ya dari trennya dari 132,6 ribu ton, kemudian di tahun 2022 menjadi 136 ribu ton. Adapun di tahun 2021 turun menjadi 110,8 ribu ton untuk wilayah Jawa Timur. Demikian juga untuk Jawa Tengah turun, kita lihat dari 56,2 ribu ton menjadi 52.700 untuk hasil tembakau di Jawa Tengah. Sementara Nusa Tenggara Barat juga mengalami kondisi yang sama, tercatat tertinggi di tahun 2019 110,8 ribu ton dan di 2021 hanya 53,1 ribu ton. Baik, itu dia beberapa data yang kita akan langsung tanyakan kepada Bapak Agus Setiawan ini, Wakil Sekretaris dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Pak Agus, kita akan lanjutkan kembali Pak. Jelas. Kalau kita bicara mengenai CHT ini, cukai hasil tembakau yang memang kali ini masih menjadi andalan kalau kita lihat, Anda melihat trennya sendiri seperti apa? Apakah memang sumbangsinya cukup besar nih dari petani tembakau Indonesia untuk penerimaan negara? Bentar Mas Pras, sebelum masuk ke situ dulu, Ya, tadi kan kaitan masalah importasi tembakau. Saya melihat grafik di situ. Ini kan ada penurunan. yes. Nah, jadi penurunan itu karena importasi tembakau atau apa ini yang perlu dianalisa oleh pemerintah. Jadi importasi itu dikarenakan memang masifnya impor sehingga mengurangi luasan lahan di Indonesia, ya, atau memang kekurangan bahan baku. Ini yang pertanyaan besar yang harus memang dipecahkan oleh semuanya, khususnya kepada pemerintah. Oke. Karena saya menjadi ingat sekarang di beberapa titik daerah yang dulu nanam tembakau sekarang enggak. Oh, Cuman enggak nanamnya itu juga bingung mau nanam apa karena itu daerah kering. oke. Kayak di Jawa Tengah, di Kabupaten Grobogan sudah berkurang, Kabupaten Rembang sudah berkurang, kan itu. Apakah ini karena masifnya importasi tembakau? Nah, ini sebetulnya yang harus dijawab oleh pemerintah. Oke, dan sejauh ini sudah ada diskusi komunikasi begitu dari teman-teman APTI kepada pemerintah untuk menyikapi kondisi yang ada. Misalnya tadi apakah harus diredam lagi nih misalnya importasi tembakaunya sementara kita harus mendukung bagaimana pertanian tembakau di Indonesia. Kalau saya melihat, mohon maaf ini, Kementerian Pertanian ini sama sekali nggak ada kepedulian terhadap petani tembakau. Bagi Oke. sebetulnya punya instrumen dana bagi hasil cukai, yang itu mungkin kalau memang Kementerian Pertanian itu posisinya adalah ada di pihak kami, ini bisa bagaimana caranya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan sebagai pemangku kebijakan pengaturan dana bagi hasil cukai tembakau, ya bisa digunakan untuk tadi itu yang saya maksudkan. Ini importasi ini masif masuk itu karena memang kebutuhan berkurang atau memang mau menggantikan daerah-daerah pertembakauan di Indonesia, ini yang jadi pertanyaan besar, Mas. Oh, oke. Dan sejauh ini belum ada jawaban begitu ya dari pemerintah ya, bagus. Belum. Oke. Nah, ini bicara mengenai tanaman ataupun luas lahan pertanian tembakau sendiri tadi juga sudah disampaikan begitu di grafis seperti yang bisa Anda saksikan trennya memang di beberapa daerah mengalami penurunan. Apakah memang karena serapannya juga yang kurang kemudian akhirnya petani tidak ingin lagi ataupun enggan untuk menanam tembakau sendiri, Pak Agus? Bagaimana dengan kerjasama dengan produsen-produsen rokok nasional lainnya begitu? Biasanya kan ada kemitraan ini. Ya, pabrikan sudah melakukan kemitraan, tapi memang masih dirasa kurang, itu perlu dimasifkan lagi. Maka tadi saya bilang perlu adanya pertemuan tripartit antara pabrikan, pemerintah, dan petani. Sehingga solusinya seperti apa ini bisa kita bareng-bareng. Pabrikan tetap jalan, petani dapat selisih hasil dari nanam tembakau, pemerintah tetap sebagai pemegang perusahaan ini. Untungnya gede banget tuh setiap tahun. Oke, baik. Atau Anda melihat dengan adanya batasan-batasan begitu ya terkait dengan kita tahu konsumsi rokok begitu di masyarakat kan sedang adanya pembatasan beberapa hal terkait dengan kesehatan begitu, Pak Agus. Anda melihat itu menjadi salah satu trigger tidak? Akhirnya mungkin daya serap untuk tembakau lokal berkurang. Tapi kita kan juga lihat peredaran rokok di lapangan. Oke. Itu sebetulnya. Terus kita juga bisa melihat
peredaran SKT, SKM, SPM itu bisa kita lihat bareng-bareng. Oke. Apakah itu sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan, impornya masuk dan sebagainya, itu sebetulnya bisa dianalisis lebih dalam lagi kalau semuanya memang ingin maju bareng-bareng kan itu. Oke. Ini kan tanggung semua sekarang ini. Posisi Hmm. katanya mengganggu kesehatan, di sisi lain pemerintah masih butuh duit banyak untuk itu. Di sisi terbawa, di lain lagi petani tembakau memang masih sangat butuh duit dari nanam tembakau itu. Nah ini yang sering kadang sepihak gitu. Oke. Berkembangnya rokok elektrik ini juga memberikan dampak tidak sih Pak? Ya dampaknya negatif untuk petani tembakau karena Hmm. saya juga belum banyak dengar kalau rokok elektrik itu mengakomodir hasil panen tembakau rakyat di Indonesia. Oke. Nah, lantas kebijakan ataupun insentif apa yang diinginkan teman-teman APTI petani tembakau kita begitu menyikapi kondisi yang ada sehingga perhatian kemudian kepedulian serta pendampingan pun tetap diberikan kepada petani tembakau kita. Ya, saya memaklumi bahwa pemerintah harus mengakomodir semua kepentingan. Dalam hal ini orang yang pro tembakau dan anti rokok, saya paham sekali karena apapun saya juga kepala desa. Oke. Harus mau. Tapi paling tidak jangan berdiri di satu kaki aja. Ini semuanya harus diakomodir. Makanya kemarin ketika ada kenaikan juga sebetulnya kan ada 4 faktor itu. Ya. Yang pertama pengendalian, yang kedua itu stakeholder industri hasil tembakau, yang ketiga penerimaan negara, yang keempat kaitan rokok ilegal. Ini kan satu dapat kan itu. Oke. Yang kedua nggak dapat, ketiga dapat, keempat dapat. Nah ini yang kedua ini mau siapa ini yang mau ngasuh? Ini kan juga manusia semua. Oke. Baik. Nah, lantas seperti apa nih yang diinginkan? Apakah juga kalau misalnya tripartit misalnya bertemu nih, Pak Agus, apa yang ingin disuarakan? Ya, yang pertama, apapun kenaikan cukai itu berpengaruh negatif terhadap persediaan bahan baku. Oke. Karena bahan baku itu digunakan tidak langsung pabrikan. Paling cepat 2 tahun mereka beli tembakau rajangan rakyat, baru 2 tahun kemudian mereka proses. Oke. Jadi ya kaitan masalah perkembangan regulasi ini menjadi pertimbangan besar kelihatannya pabrikan. Terus yang kedua, kaitan masalah impor tembakau, mohon bisa diatur. Jadi kan jangan sampai musim panen tinggi, impornya gede masuk sehingga harga di tingkat petani juga jatuh banget. Yang ketiga berkaitan dengan bagaimana caranya petani tembakau, pemerintah berperan di situ kaitannya masalah subsidi pupuk. Karena sekarang dari dulu kan tidak ada subsidi pupuk untuk petani tembakau, sama sekali tidak ada. Berarti harga komersil begitu yang diterima oleh petani tembakau begitu? Kenapa? Harga komersial yang diterima begitu, tidak ada subsidi untuk pupuk yang mereka terima? Nggak ada, Oke. nggak ada. Sama sekali nggak ada. Padahal butuh itu. Nah, kalau Apalagi bicara kita- mengenai pupuk kemudian lahan yang Anda katakan tadi kan dari Sabang sampai Merauke juga ini bisa dimanfaatkan. Apakah juga ekstensifikasi, intensifikasi di sektor pertanian tembakau juga sudah dilakukan atau belum ya Pak? Samar-samar setengah-setengah itu dengan DPHJHT malah justru. Oke. DPHJHT itu Ah. aturannya lumayan dari atas, tapi sampai tingkat kabupaten juga itu Nah. menjadi wewenang kepala daerah masing-masing, ini jadi repot. Itu dia, apakah bottleneck-nya memang di daerah atau bagaimana sih Pak? Kelihatannya gitulah. Saya yang jelas saya aturan bakunya banget, jadi malas untuk mempelajari karena Oke. ketika kita pulang dari kementerian sampai daerah juga harus berantem nih sama kepala daerah. Repot Oh. juga itu. Oke, oke. Baik, lantas bagaimana nih harapan APTI lah terkait dengan industri ataupun perkebunan tembakau Indonesia kita ke depan? Ya, harapannya yang pertama apapun sejelek-jeleknya kami, walaupun kami dituduh sering menjadi biang pembunuhan massal kaitan rokok, kami juga warga negara. Karena kami hidup di sini, kami juga taat bayar pajak, taat konstitusi, taat apapun, perhatikan kami. Karena bagaimanapun lahan di daerah sentra-sentra tembakau itu adalah lahan kering. Oke. Yang mana ketika musim kering sulit untuk ditanami tanaman yang lain itu nggak mungkin banget, sulit banget. Itu HPP-nya gede kalau ke tanaman yang lain. Ya, yang kedua kebijakan secara komprehensif kaitan masalah rokok, tembakau, betul-betul bicara. Jangan sepihak, jangan beralasan dengan
rokok hanya mengakomodir kepentingan anti rokok. Tapi ini semuanya warga negara. Jadi dengarlah kami, jangan sepihak. Bahwasanya negara butuh uang untuk membangun, iya. Kami juga tahu itu duit nggak kecil yang namanya duit cukai. Oke. Ibaratnya nggak usah bangun perusahaan, nggak untung banyak di negara. Oke, baik itu. Terima kasih Pak Agus tadi atas Ya, data-data dan juga informasi yang disampaikan. Semoga nanti ada win-win solution ya, tripartit bisa terwujud begitu ya Amin. pertemuannya Pak Agus ya. Amin. Baik, selamat Amin. melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ya. Pak Agus. Salam sehat. Terima kasih Mas Pras. Ya, pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.